Halo teman-teman, apa kabar? Semoga tetap sehat semua ya. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita dari film Sweet Home yang baru saja tayang di Netflix. Di mana film ini terdiri dari 10 episode dan akan Mimin buat 2 episode tepatnya ya. Film ini sendiri diangkat dari webtoon yang berjudul sama, di mana ceritanya berpusat pada perjuangan penghuni apartemen yang berjuang untuk bertahan hidup dan melawan manusia yang telah berubah menjadi monster. Apakah mereka mampu bertahan dari serangan para monster tersebut? Dan dari mana asal mula kemunculan para monster itu? Penasaran dengan jalan ceritanya? Tetap simak terus videonya sampai habis ya. Sebelum itu, akan Mimin kenalkan beberapa karakter penting yang sering disorot di film ini. Yang pertama, ada sang karakter utama yang bernama Cha Hyun-soo. Ia seorang siswa SMA yang baru saja pindah ke apartemen Green Home dikarenakan kematian kedua orang tuanya, dan kini ia hidup sebatang kara. Selanjutnya ada pasangan adik dan kakak Lee Eun-hyuk dan Lee In-yo. Mereka juga adalah seorang yatim piatu, di mana karakter mereka di sini tidak dekat satu sama lain. Meski begitu, kakaknya Eun-hyuk diceritakan sangat menyayangi adiknya ini. Lalu, So Ye-kyung. Ia adalah seorang yang bekerja sebagai pemadam kebakaran dengan kemampuan tarung yang luar biasa. Dan karakternya ini merupakan karakter tambahan yang tidak ada di webtoonnya. Byun Sang-wook diceritakan sebagai seorang preman yang memiliki masa lalu kelam dengan temperamen yang keras. Yeon Ji-soo, seorang gadis pemain basis yang ditinggal mati oleh mantan kekasihnya yang bunuh diri, dan ia kini tinggal di kamar apartemen tepat di atas kamar Hyun-soo. Chung Jae-hoon, seorang guru sastra Korea yang religius dengan kemampuan ahli pedangnya. Paman Han Du-sik, seorang mantan angkatan darat yang hidup sendiri karena ditinggal oleh istri dan anaknya, dikarenakan ia lumpuh dan hanya duduk di kursi roda, namun ahli dalam merakit senjata. An Gil-suk, seorang kakek dengan tekad yang kuat dan tak takut mati dalam melawan para monster. Pak Yuri, seorang perawat yang bekerja merawat kakek Gil-suk. Jadi sekian karakter penting yang Mimin jelaskan, mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana bersalju dan suram, serta beberapa mobil yang terabaikan. Dan kita juga akan melihat beberapa jenis monster menyeramkan di tempat itu. Terlihat ada banyak pasukan tentara di sana yang sedang bersiap-siap untuk menyerang tempat tersebut. Lalu, tampak seorang pemuda yang keluar dari dalam gedung di tempat itu. Pemuda itu adalah Hyun-soo. Ia di sana terlihat sangat lusuh dengan baju yang sudah robek dan berantakan. Ia berjalan di atas dinginnya salju tanpa mengenakan alas kaki melewati monster-monster itu. Para pasukan tentara yang telah bersiap menyerang tempat itu memperingati Hyun-soo untuk berhenti, tetapi ia terus berjalan mendekat sehingga ia pun akhirnya ditembak dan film Sweet Home pun dimulai. Scene kembali dibuka dengan memperlihatkan awal mula dari kejadian di awal tadi. Dan di sana terlihat Hyun-soo yang baru saja pindah ke sebuah apartemen yang bernama Green Home. Sebelum sampai apartemen, secara tak sengaja ia bertemu dengan satpam di sana yang sedang memotong rumput. Dan alat pemotong rumput itu hampir saja mengenai dirinya. Satpam itu lalu menghampiri Hyun-soo sambil mengeluhkan tentang orang-orang di apartemen itu yang memperlakukan satpam seperti budak. Tanpa berkomentar, Hyun-soo pun berlalu dari sana. Di dalam apartemen, satpam itu mendapat keluhan dari penghuni di sana tentang ia yang kerjaannya hanya tidur dan menyuruhnya untuk mengeluarkan kasur dari dalam ruangannya. Karena itu adalah alasan mengapa ia menjadi malas. Setelah penghuni pertama pergi, lalu muncul seorang ibu-ibu yang datang memberi Pak Satpam itu ikan, karena ia tidak memakan jenis ikan itu katanya. Ternyata ikan yang diberikan oleh ibu tersebut merupakan ikan busuk, dan Satpam itu terlihat sangat kesal. Lalu ia mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Pertanda burukkah ini? Hyun-soo yang sedari awal tampak murung dan depresi, ternyata berniat untuk bunuh diri. Namun ia membatalkan niatnya saat itu setelah melihat Eun-yoo yang sedang menari di atas atap gedung. Saat akan pergi dari sana, Eun-yoo berpesan pada Hyun-soo agar ia tidak bunuh diri di sana, karena nantinya akan merepotkan orang-orang di apartemen itu.
Jadi jika Hyunsu ingin bunuh diri, maka carilah tempat lain, katanya. Saat ia kembali dari atap, Pak Sapam di awal tadi sudah berdiri di depan kamar Hyunsu dengan gelagat yang aneh. Lalu ia meminta Hyunsu untuk mengisi sebuah formulir registrasi, dan Hyunsu berkata jika ia akan mengisinya nanti. Setelah itu Pak Sapam meminta maaf sambil memberinya sebotol minuman yang kemudian dibuang oleh Hyunsu. Pak Sapam itu ternyata masih berdiri terdiam di depan kamar Hyunsu, dan seorang wanita penghuni kamar di sebelah Hyunsu berjalan dan tampak sangat kesal sambil bergumam jika ia sangat lapar dan juga berkata jika hidungnya tiba-tiba saja mimisan, sama seperti Pak Sapam tadi ya. Dan dari atas kamar Hyunsu terdengar Jisoo yang sedang mendengarkan musik sambil bermain bass dengan sangat kencang. Setelah itu ia berniat untuk berangkat kerja. Dan saat akan menaiki lift, ia berpas-pasan dengan seorang ibu yang membawa kereta bayi. Ibu itu bernama Myung-suk. Namun ternyata kereta bayi itu kosong, karena diketahui jika bayi dari ibu itu telah meninggal dalam sebuah kecelakaan akibat dari kelalaian ibu itu sendiri. Karena tanpa sengaja, ia melepas kereta bayinya saat berjalan-jalan sehingga kereta bayi itu meluncur ke tengah jalan dan ditabraklah oleh sebuah truk besar dan mengakibatkan bayinya tewas. Dan ibu Myung-suk masih belum menerima hal itu sehingga ia menganggap jika bayinya masih hidup. Setelah ibu itu pergi, Jisoo menaiki lift bersama Jae-hoon, seorang guru sastra yang akan hendak pergi ke gereja. Dan setelah turun lift, Jae-hoon secara tak sengaja menabrak Om Sang-wook dan menjatuhkan sebuah lakban hijau yang ternyata ia gunakan untuk menyekap seseorang. Dan nanti di episode berikutnya akan dijelaskan tentang siapa orang yang ia sekap ini, karena sebenarnya Om Sang-wook ini sendiri tidak sepenuhnya jahat. Hyunsu yang gagal bunuh diri itu kembali merenung. Lalu ia mendapat sebuah pesan bahwa dirinya terpilih menjadi penguji sebuah game. Dan ia diberitahu untuk datang ke festivalnya pada tanggal 25 Agustus. Sehingga ia pun mengundurkan niatnya untuk bunuh diri sampai di tanggal 25 nanti. Ia pun kembali memainkan game di kamarnya. Lalu dari kamar sebelah terdengar wanita yang tadi menelpon sedang menangis histeris, dan suaranya terdengar sampai di kamar Hyunsu. Hyunsu kemudian mendapat sebuah pesan dari kurir bahwa paketnya ia simpan di depan pintu kamarnya. Ia pun mengecek paketnya yang ternyata isinya telah berhamburan sampai ke kamar sebelah. Dan seketika ia pun terkejut dengan melihat kepala kucing yang telah terputus dan banyak darah berceceran di sana. Lalu terdengar suara seorang perempuan yang berkata, "Lapar." Ia pun kabur dan kembali bersembunyi di dalam kamarnya. Lalu wanita tetangganya itu tiba-tiba saja berada di depan kamarnya dan meminta tolong kepada Hyunsu untuk membukakan pintu, karena ia sangat ketakutan melihat kamarnya yang telah berantakan, dan berkata jika kucingnya juga telah menghilang. Tetapi Hyunsu tidak ingin membukakan pintu dan menyuruhnya menunggu karena ia telah melapor polisi. Wanita itu tampak sangat kesal karena Hyunsu tidak mau membukakan pintunya. Sampai-sampai ia mendobrak pintu kamar Hyunsu lalu hidungnya mengeluarkan banyak darah. Dan kemudian ia pergi ke kamar Jisoo dan menerornya di sana. Hyunsu yang ketakutan keluar kamar sambil membawa tongkat dari sapu yang ia patahkan. Dan di luar ia bertemu dengan Om Sang-wook lalu pingsan. Om Sang-wook yang melihat banyak darah mengikuti jejak darah itu sampai ke kamar Jisoo, lalu meninggalkan Hyunsu bersama Jisoo. Ternyata sebelum itu diperlihatkan jika Hyunsu juga ternyata telah mengalami mimisan dan mengeluarkan banyak darah dari hidungnya. Lalu dalam tidurnya ia mengingat kejadian ketika kedua orang tuanya beserta adiknya yang tewas dalam kecelakaan dan meninggalkan ia seorang diri. Dan di arah komputer terlihat tulisan yang bertuliskan pencarian populer, yaitu monster, situasi siaga, dan mimisan. Jadi sebenarnya saat itu dunia sedang kacau balau karena semua orang telah berubah menjadi monster, dan diketahui ciri-ciri dari perubahannya adalah terjadinya mimisan dan halusinasi.
Jika orang telah mengalami hal itu, artinya orang tersebut telah terinfeksi dan akan berubah menjadi monster. Kemudian di lantai dasar, terlihat banyak orang yang sedang panik karena seluruh akses keluar di apartemen itu telah terkunci, sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana. Mereka juga tidak bisa menggunakan telepon seluler mereka karena hanya suara dengung yang terdengar. Lalu Ye Kyung berusaha mencari cara untuk keluar dari sana dengan menelpon menggunakan telepon kabel. Akhirnya tersambung. Namun ternyata operator telepon sedang sibuk dengan laporan bencana sehingga teleponnya terabaikan. Seorang paman pemilik tos serba di apartemen itu berusaha mengotak-atik alat untuk membuka gerbang apartemen dan berhasil terbuka. Namun ternyata dari luar tampak ada monster yang tinggi berdiri di sana dan seketika untungnya mereka berhasil mendorong monster itu keluar dan berhasil selamat meski ada satu korban jiwa. Di tempat lain, terlihat Unyo yang berjalan sendiri lalu terjatuh dari tangga. Dan di sana ia bertemu dengan Om Sang-wook yang secara kebetulan muncul sosok monster wanita di awal tadi yang menyerang mereka. Dan Om Sang-wook berhasil mengalahkan monster wanita itu. Kembali di lantai dasar, Ye Kyung dan seorang tentara di sana sedang memindahkan mayat yang dibunuh oleh monster lidah tadi. Dan tampak jika orang tersebut mayatnya terlihat sangat mengerikan karena seluruh tubuhnya kurus seperti zombie akibat telah disedot oleh monster lidah tadi. Ternyata di luar, orang-orang tadi masih sangat syok dengan peristiwa yang baru saja terjadi dan mereka tampak sangat panik. Seorang ibu ikan busuk di awal tadi berusaha meminta mereka untuk tidak menghalangi pintu gerbangnya karena ia melihat jika putrinya masih di luar dan sedang menuju ke apartemen itu. Lalu saat sinyal kembali, mereka semua mendapat sebuah pesan darurat tentang peringatan bencana. Mereka pun kembali panik sampai kemudian muncul seseorang dan orang tersebut adalah Om Sang-wook dan Unyo. Karena Om Sang-wook tampak mencurigakan dan terdapat bekas luka dari gigitan wanita monster tadi, sehingga orang-orang di sana menganggap Om Sang-wook telah terinfeksi karena gigitan monster itu, kemudian menyetrumnya hingga pingsan. Beralih ke tempat lain, di sana terlihat Jisoo yang telah keluar meninggalkan Hyunsoo bertemu dengan seorang laki-laki yang berdiri menghadap tembok sambil bergumam dan mengeluarkan banyak darah dari hidungnya dan akan berubah menjadi monster. Namun, karena Jisoo panik, ia pun memukulnya dengan tongkat baseball yang ia bawa. Tetapi ternyata orang tersebut kembali bangkit dengan perubahan monster seutuhnya. Namun untungnya Jae-hoon muncul di sana tepat waktu dan menolong Jisoo dengan memotong wajah monster tersebut dengan menggunakan pedangnya. Setelah mereka berdua telah pergi, ternyata monster tanpa wajah itu datang meneror Hyunsoo di kamarnya dengan berkata, "Aku tidak bisa melihat." Meski begitu, ternyata pendengaran monster itu sangat sensitif. Untungnya, ia hanya menyerang sumber suara yang berasal dari ruang manajemen, bukan menyerang Hyunsoo. Di lantai dasar, ternyata Om Sang-wook telah disekap oleh orang-orang di sana. Dan tampak paman Toserba akan membunuhnya karena mengira jika ia akan berubah menjadi monster. Namun untungnya, Om Sang-wook tersadar dan berhasil menyerang balik paman Toserba. Kembali lagi dengan Jisoo dan Jae-hoon yang berjalan menyusuri kamar apartemen. Di salah satu kamar, mereka menemukan orang yang tadinya disekap oleh Om Sang-wook. Mereka berdua pun menolongnya dan mengajaknya keluar dari sana. Jisoo bertanya kepadanya apa yang terjadi, dan ia berkata jika itu adalah perampokan. Jae-wook kemudian melihat ada bekas lakban hijau di sana dan kembali mengingat saat di awal tadi ia bertabrakan dengan Om Sang-wook. Namun itu hanya kecurigaannya sementara. Akhirnya mereka bertiga keluar dari sana dan kembali menyusuri kamar untuk mencari-cari jika saja ada yang masih hidup. Tapi sayang,
Di sana mereka tak menemukan seorang pun kecuali ada salah satu seorang penghuni yang tewas gantung diri di kamarnya. Dan hal itu membuat Jisoo mengingat kembali tentang mantannya yang sama persis tewas dengan cara gantung diri. Setelah kejadian itu, pria yang disekap tadi memutuskan untuk berjalan terpisah dengan Jisoo dan Jaehoon. Hyunsoo yang masih berada di kamarnya mendengar suara dari luar apartemennya, yang mana ternyata di sana ada dua anak kecil dan ayahnya yang terlihat sedang berusaha untuk keluar apartemen untuk mencari bantuan. Namun sayang, ternyata di sana sudah ada monster mata yang menyerang ayah kedua anak itu, hingga akhirnya sang ayah jatuh dari sana dan tewas seketika. Saat monster mata itu kembali akan menyerang kedua anak kecil itu, Hyunsoo yang merasa tidak bisa diam saja, dengan rasa ketakutannya ia menjatuhkan televisi, dan monster itu justru balik menyerangnya. Untungnya Paman Hyun-sik menolongnya tepat pada waktunya dengan menggunakan senjata rakitannya. Berhubung karena para monster sangat sensitif dengan suara, Paman Hyun-sik pun membuat tulisan untuk menyampaikan pesan kepada Hyunsoo untuk menyelamatkan kedua anak tadi. Selain itu, Paman Hyun-sik juga menjelaskan pada Hyunsoo jika mereka bisa mengetahui keberadaan monster itu dengan cara menggunakan telepon seluler. Jadi jika suaranya berdengung sangat keras, artinya sang monster berada dekat dengan mereka. Kita kembali ke lantai dasar, di mana ternyata listrik di gedung itu ternyata padam. Tetapi karena hanya di gedung itu yang padam, Eun-hyuk meminta Yi-kyung untuk ke ruangan manajemen, sementara ia akan memeriksa ruang listrik. Tetapi ternyata Yi-kyung justru menawarkan diri untuk memeriksa ruang listrik, dan Eun-hyuk kembali ke ruang manajemen untuk memantau situasi. Di sisi lain, Hyunsoo yang bersiap akhirnya keluar dari kamarnya menuju kedua kamar anak tadi untuk membawa mereka menuju kamar Paman Hyun-sik. Sepanjang perjalanan, ia harus menghadapi beberapa monster di sana, dan akhirnya ia berhasil sampai di kamar kedua anak itu dan membawa mereka menuju kamar Paman Hyun-sik. Sayangnya, saat dia berjalan menuju kamar Paman Hyun-sik, Hyunsoo kembali mengalami mimisan parah yang kemudian ia kembali mengingat kejadian di masa lalunya, yang ternyata dulu saat di sekolah dirinya kerap kali dibully. Monster dalam diri Hyunsoo terus membujuknya agar mau menerima keberadaannya, dan episode 2 pun ditutup dengan perubahan Hyunsoo yang menjadi setengah monster. Lanjut di part 2-nya ya.